1 tahun pertama setiap presiden baru terpilih seringkali diwarnai dengan kekacauan komunikasi. Ini bukan fenomena baru. Mantan Presiden Joko Widodo pada periode awal 2014-2015 juga sempat dianggap amatiran. Jadi dinilai kabinetnya tidak kompak dan presiden sering mendapatkan informasi yang tidak relevan atau informasi yang tersumbat. Seperti kritikan-kritikan yang sering muncul pada pemerintahan Presiden Prabowo Gibran saat ini. Krisis politik terbesar Jokowi saat itu berpusat pada 2 hal. Pertama, pengajuan calon Kapolri yang memicu perlawanan. Kedua, konflik KPK versus Polri yang merembet menjadi kriminalisasi terhadap pegiat anti korupsi. Ahli-ahli fokus pada kerja real, energi pemerintah habis untuk menghadapi tekanan politik internal dan dilema penegakan hukum. Situasi ini membuktikan bahwa di tengah konsolidasi kekuasaan, institusi hukum seringkali menjadi arena pertarungan politik utama. Jokowi sempat berhasil mengerem revisi UU KPK yang didorong partainya, sebuah kemenangan anti korupsi yang didukung oleh orang-orang dekatnya. Ini menurut para ahli. Lantas bagaimana Jokowi keluar dari kekacauan komunikasi ini? Jawabannya terletak pada penggunaan mekanisme non-formal, mana Jokowi mengandalkan orang-orang di dekat istana seperti sosok akademisi dan pegiat anti korupsi yang dipercaya memahami gayanya. Tokoh-tokoh ini berperan sebagai jembatan komunikasi yang halus ke ketua umum partai penyokong, serta perumus sikap resmi presiden di tengah isu sensitif. Ini adalah pelajaran manajemen politik, mana kepercayaan pribadi menjadi lebih efektif daripada struktur birokrasi formal dalam meredakan ketegangan antara elit. Peran mereka meluas dari penyusun pidato hingga eksekutor perombakan kabinet. Namun ada ironi yang pahit, mana kesuksesan Jokowi menstabilkan politik di awal justru tidak berlanjut pada penguatan demokrasi. Pelan tapi pasti proses yang dimulai pada solusi komunikasi berakhir sebagai mesin penggerus reformasi 1998. Jadi 9 tahun kemudian lembaga check and balances seperti DPR dan MK cenderung memihak pada kekuasaan. Kekuatan yang dulu digunakan untuk menstabilkan politik ini digunakan untuk memuluskan kepentingan dinasti dan meloloskan kebijakan kontroversial. Kesimpulannya itu, kita kalau lihat Indonesia sekarang ini dia bercorak legalisme autokrasi.